Wahai saudari-saudariku, kamu tahu kamu wajib menggunakan hijab. Tapi kamu selalu punya alasan yang kuat untuk tidak menggunakannya kan? Mari kita hilangkan kegaduhan ini. Hasil pencarian teratas Google berisi konten-konten yang justru menimbulkan kebingungan tentang keindahan kewajiban para wanita beriman untuk menutup dirinya dengan cara tertentu. Siapa yang membuat semua kegaduhan ini? Dan bagaimana kita sebagai wanita muslim menghadapi hal-hal yang mempengaruhi kita di luar rumah sepanjang waktu? Hasil investigasi menunjukkan ada jaringan akademik dan organisasi beraliran demokrasi sekuler yang bertujuan membuat kegaduhan akan penggunaan hijab dan aspek-aspek lain agama kita. Aku tahu sulit sekali menghindari serangan online ini. Memang banyak godaan di luar sana, dan hal ini mendorong kita dengan mudah untuk melepas hijab dan sulit mencari seseorang untuk meminta bantuan. Namun meluangkan waktu untuk memahami jalan hidup ini dan ekspektasi serta parameternya sangatlah penting. Maka kamu tidak akan menyerah. Mengapa? Itu untuk kepentingan dirimu sendiri. Lalu di mana kita bisa menemukan panduan yang baik yang pada akhirnya akan menuntun kita pada tujuan yang kita dambakan? Rahmat Allah. Baiklah, aku ingin bertanya, apakah kamu pergi ke penjual mobil untuk membeli sepeda? Atau ke pedagang daging jika ingin membeli sayuran? Maka sama seperti akademisi barat ataupun media sosial yang bukanlah tempat kamu tuju untuk mencari jawaban. Orang yang mengajarkan kebenaran sejati Islam haruslah mereka yang telah atau sedang mempelajari keyakinan Islam. Agar lebih jelas, coba lakukan hal ini. Buka Google, kalau kamu mau ketik cendekiawan wanita Islam. Bukan guru atau influencer wanita, tapi cendekiawan. Sekarang perhatikan foto-foto yang muncul. Inilah beberapa nama yang muncul pada pencarianku. Daftar itu memberikan petunjuk yang benar terkait seluruh aspek kehidupan sebagai seorang muslimah, termasuk yang Allah harapkan dari kita terkait kesantunan. Para wanita terpelajar yang terhormat ini termasuk Ustazah Maryam Amir, Anse Tamara Gray, Ustazah Yasmin Mujahid, Syeikha Fatima Barkatullah, Dr. Ingrid Madsen, Syeikha Aisyah Prime. Jadi berapa banyak dari wanita-wanita terpelajar ini yang tidak pakai hijab? Jawabannya jelas sekali. 0. Lalu saudari-saudari kita ini belajar dari siapa? Siapa yang jadi contoh bagi mereka? Apakah mereka mengikuti Profesor Harvard atau artis Instagram? Siapa panutan mereka? Panutan kita sebagai muslimah adalah Fatimah, putri Rasulullah SAW. Aisyah radhiyallahu an, istri tercinta beliau, disebut sebagai ibu para mukmin dan wanita salihah yang dari generasi ke generasi selama 1400 tahun semuanya memakai jilbab. Hanya untuk satu tujuan, yaitu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhati-hatilah dalam mencari informasi tentang Al-Quran dan Rasul SAW kita terhadap mereka yang tidak berniat menuntunmu dalam keimanan. Islam itu tindakan, perilaku, bukan hanya sekedar pikiran saja. Tapi memang benar, aku paham. Hijab adalah sebuah komitmen besar, sebuah tanda nyata keyakinan kita yang bisa dilihat orang. Dan semua orang bisa menilai dan menghakimi. Tapi ketahuilah, menjadi cantik di mata orang lain tidak akan pernah terasa bahagia seperti menjadi spesial di sisi Tuhan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." Surah Al-Ahzab ayat 59. Fokus belajar dari sumber-sumber terpercaya dan dari para cendekiawan di masa lalu serta dari masa sekarang. Saudari-saudariku, dalam perjuangan ini ketahuilah karena setan tidak akan membisikkan ini padamu. Akan terasa sangat gembira untuk menyerah atau bertindak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa hebatnya apabila bisa menahan godaan terendah dalam diri kita karena kita hanya mengharapkan rahmat Allah. Banyak sekali alasan-alasan untuk tidak memakai hijab. Setan ingin kita memilah-milih fatwa. Sebagai muslim, keyakinan kita mempengaruhi hidup kita lebih dari tembok-tembok masjid atau sisi-sisi sajadah. Islam adalah rutinitas harian kita sejak bangun tidur, lalu sholat subuh hingga sholat terakhir sebelum tidur.
Pedomannya berpengaruh terhadap cara kita berinteraksi, memilih makanan, mengisi waktu, kegiatan sosial, kelompok berteman. Kesantunan merupakan bagian penting dari etika yang saling terkait dan indah ini yang digunakan sebagai tuntunan hidup yang sangat berbeda. Iya, berbeda dari budaya media sosial dengan ujaran di Twitter dan kecanduan TikTok. Penelitian menunjukkan semakin pendek pakaian wanita barat jika tubuh yang mereka perlihatkan dianggap menarik oleh para pria yang berkuasa, tentu saja semakin mahal bayaran mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari kehinaan itu. Aku ingin membacakan padamu karya Anse Tamara Gray dari artikel miliknya, Bersandar Perwujudan Feminis Kita, dan tautannya ada di deskripsi. Dia bilang, seperti tim olahraga, kita saling mengenali. Seperti latar belakang suku, kita merasa nyaman dengan sesama. Seperti bendera berkibar di medan perang, kita keluar setiap hari di seluruh negara di dunia dan mewakili Nabi Muhammad SAW, agama kita. Kita mewakili pria-pria yang seringkali hanya terdiam dan mewakili para wanita yang tersakiti dan butuh dukungan. Kita mewakili setiap wanita beriman yang bingung cara menunjukkan keyakinannya. Hijab layaknya sebuah wujud kepatuhan, berakar pada mengutamakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan manusia, mengharapkan cintanya, memohon ampunannya, bahagia karena anugerahnya kepada kita. Pesanku padamu, saudari-saudariku, gunakanlah hijab agar kamu dikenali.